tetapi mengatakan itu sebagai segmen Transjakarta. Jadi pada saat itu masuk di segmen itu menjadi tanggung jawab Pemda dalam hal ini dibayar per kilometer atau per rate. Tapi begitu keluar dari segmen itu kita kan kembali ke jalur masing-masing. Karena sebenarnya kantong penumpang kita kan di jalur-jalur kecil tadi itu. Sehingga itu mungkin ada perbedaan. Terus kemarin kita juga belajar ke Guangzhou Pak, sama-sama itu. Jadi di sana ada dua pilihan, semua uang dikelola oleh BRT-nya atau hanya yang masuk segmen BRT itu yang dikelola BRT, sedangkan yang lain kembali ke operator masing-masing. Cuma standarifikasi, spesifikasi kendaraan dan pengemudi harus memenuhi ketentuan manakala ingin masuk segmen Transjakarta tidak segmen BRT. Jadi kemarin kita melihat pilihan kedua itu buat anggota kita masih menerima. Artinya dia merasa oke, saya nggak perlu di depan rumah saya. Punyanya operator. Begitu masuk ke dalam, kan kami harus bayar per kilometer lagi. Lalu kami dapat uang dari mana? Dari penumpang sore hari. Penumpang Transjakarta sore hari kan mereka akan naik dari halte Transjakarta. Iya, makanya kalau kayak gitu pembagiannya susah ngitungnya. Enggak, jadi sebenarnya gini, jadi penumpang ini kalau dia naiknya di pinggir, uangnya masuk ke sana semua, masuk ke operator. Kalau mereka itu naiknya dari halte busway, pasti mereka bayar dengan satu tiket. Masih di halte busway. Jadi kan sebelum masuk halte kan mereka harus. Saya nggak menerima uang Pak. Iya, nggak segmen itu Pak. Iya, kan mobilnya kan pindah segmen terus kan. Mobilnya kan jarang pindah segmen. Jadi bayangan teori saya. Kan pindah kan? Iya, keluar. Iya, keluar dan masuk pasti. Iya, betul. Nah, keluar dan masuk kan? Enggak, karena gini, nanti jadi keneknya Kopaja itu hanya boleh ngambil uang pada saat di segmen non busway. Nah, begitu dia nanti masuk ke busway, itu dia nggak boleh ngambil uang. Karena penumpang itu udah bayar tiket. Masuk aja semua, pokoknya udah masuk uang. Ya, kita bayar nanti. Tadi kita bayar, jadi bayar per kilometer penumpang kita sepanjang jalur busway atau termasuk yang keluar. Enggak, sepanjang yang segmen dia masuk. Jadi termasuk berarti orang ini juga kalau dia turun di halte berikutnya. Gampangnya gini lah. halte berikutnya enggak gitu loh. Turun nggak? Kan saya kan udah beli tiket busway nih. Iya. Saya naik dong. Iya, ada busway, iya. Terus Kopaja kan pasti keluar dari busway juga. Iya, betul. Nah, saya nggak mau turun karena tujuan saya itu di sana. Iya, betul. Nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi. Nggak kenal lagi. Dibayar per kilometer. Nah, ini yang saya bilang bisa kelemahan apa teman? Kalau pas jumlah penumpang yang tipe saya ini banyak, itu yang terjadi dengan feeder sekarang. Bapak akan menolak orang masuk. Kernetnya akan marah. Karena nggak dapat apa-apa. Pasti akan tanya, Bapak kemana? Nah, kalau mereka turun ke sana, saya keluar nanti. Berarti waktu saya keluar, saya nggak bisa naik ke penumpang karena kepenuhan kan? Iya. Sampai ke sana lagi, kayaknya ada 2 halte bisa keluar nih. Betul. Nah, saya pasti akan sama seperti kasus feeder sekarang. Nah, cuman kasus Bapak tadi ini kan hanya berlaku satu trip. Jadi ketika Bapak pulang, katakanlah pulang ya dari Kuningan, turun dia di Senen. Nah, pagi hari Bapak kan dari Senen ke Kuningan. Nah, itulah yang sebenarnya diambil. Jadi sebenarnya buat mereka happy-happy aja karena pasti pagi harinya itu mereka dapat perjalanan Bapak yang dari Senen ke Kuningan. Itu yang diambil sama si Kopajanya itu. Jadi kita bagi dua, yang siang hari, yang pagi-pagi ini yang untung mereka, yang sore-sore yang untung Transjakarta. Gak bisa. Panggil orang keuangan analisa. Lu panggil akuntan analisa, hitungnya pusing. Ada akuntan nggak sih? Ada. Akuntan kan? Iya. Cuma sudah hitung. Kami yang bayarnya yang pusing untuk pembenarannya. Yang benar, iya betul. Untuk operator, kita mau tender segala macam ya. Terus nanti bonyok uang yang dikeluarkan. Jadi masyarakat kan gini nih. Kita dalam konsep transportasi. Transportasi konsep bukan cuma ini ngomong cuma mindahin orang, iya itu teori. Kita ngomong keuangan, setiap APBD yang kami keluarkan harus menolong masyarakat. Kalau sistem itu dilakukan, kita ngerampok masyarakat lewat tiketing dan lewat APBD. Teorinya ekonomi, transportasi tidak boleh lebih dari 10% penghasilan gaji mereka. Ini teori, baru ekonomi bisa berkembang dengan baik. Nah kalau dilakukan seperti itu, kami bonyok di APBD. Tanpa bisa menciptakan sebuah tiketing yang sehingga tadi dia masyarakat masih dibebankan untuk itu. Terus kedua, tujuan kita membuat mobil tidak ngetem pakai setoran tidak tercapai. Kalau dari sistem tiketing kan Bapak masih membebankan sopir kan pakai setoran kan, pakai gaji sekarang ya. Kopaja udah pakai gaji. Sebagian gaji, sebagian masih setoran. Masih setoran ya. Nah Bapak juga nggak sanggup membayar gaji sampai 3,5 kali UMP kalau tidak masuk dalam sistem Transjakarta. Dan kalau itu dilakukan,
dengan kami kembangkan lagi jalur busway koridornya ditambah lagi Pak, Bapak kesingkir loh Pak. Sekarang Bapak merasa punya penumpang, tahu kenapa Pak? Karena Transjakarta kami tidak cukup loh Pak. Bapak jangan salah, coba lihat hasil analisa itu. 70% penumpang itu adalah dari penumpang Bapak yang pindah ke Transjakarta loh Pak. Termasuk Metro Mini. Jadi bukan dari pengendara mobil pindah loh Pak. Kenapa? Sekarang bagaimana bersaing? Saya dari Pulau Gadung sampai ke ke Grogol situ lewat dari 3.500 bayar Transjakarta. Nggak usah naik turun. Sekarang saya tidak nyaman karena terlalu sempit. 85 orang, 135 orang dijejerin gitu banyak. Tapi kalau kami tambah, yang punya pemikiran operator Transjakarta Pak ya, tidak perlu kami hibah loh, mereka mampu nambah. Asal kami jalurnya steril, terus ada hitungan apa lagi diperbaiki. Kalau itu cukup, Bapak jangan bayangkan loh, Bapak ketelan loh Pak, Bapak aja loh. Tapi kalau hasil kita kemarin berbeda ya? Enggak, justru itu, karena hitungannya mesti dipikirkan dulu matang-matang. Kalau kami perbanyak, belum tentu Bapak bisa menang dengan sistem tiketing tadi, double tadi tiketing tadi Pak. Dan kami juga agak repot bayarnya. Betul agak repot kan? Nah itu juga tidak fair. Bapak udah dibayarin di sini, masih ngambil juga di sini. Bapak kenapa mesti pakai setoran lagi? Kalau mau kita hitung-hitung aja semua rute kita bayar Bapak per kilometer. Bapak ada kepastian, komponen sopir juga dimasukkan. Nanti sopir Bapak bisa kami bajak semua loh Pak. Bapak nggak bisa nahan sopir Bapak untuk berhenti. Bapak bisa latih-latih baik-baik semua Pak. Dia mau nggak kerja sama Bapak lagi? Sekarang gaji 7 juta Pak. Bapak mau demo kami. Sopir itu kan demo Bapak. Karena dapat penghasilan lebih besar ya. Jadi bukan Bapak demo kami loh. Sopir kami akan demo Bapak loh sama Ibu. Hati-hati loh. Bapak nggak bisa melarang kayak sopir saya. Kalau sopir saya bilang, bos, saya mau pindah kerja sama bos itu. Kenapa? Gajinya 10 juta bos. Saya tinggal hitung-hitungan, saya mampu gajinya atau tidak. Kalau tidak, berarti saya cuma mampu sopir itu. Nah itu yang saya kan teori itu yang ITDP tidak pikirkan dari sisi bisnis, saya dari sisi akuntansi. Nah yang paling ideal, semua bus di Jakarta kita bayar per kilometer. Semua operator nikmatin ada komponennya semua. Semua jelas. Tidak ungi-rugi itu. Tinggal keuntungan berapa kita hitung semua. Itu yang paling ideal. Dan itu langsung sistem tiketing mau apapun urusan kami Pak. Jadi semua tiketing kami yang terima semua. Kami mau rugi pun urusan kami. Jadi tidak ada lagi yang namanya kondektur ngambil uang di dalam. Dia cuma ngawasin untuk orang tap atau tidak. Karena uang, saya bilang uang gereja aja ada oknum yang nyolong. Pakai uang bus. Dipositin gua. Ya, bapak saya di pengusaha bus dulu waktu saya kecil. Tiap malam pulang tuh kita sampai suruh gitu, nggak pernah cukup. Si sopir sama tenaga itu tetap ada ambil porsi. Ngentet lah istilahnya. Jadi uang makannya, uang dia makan foya-foya ngerokok enak-enak itu semua tuh ngambil dari kantong itu. Dia dalam kantong itu ya. Iya. Termasuk mau kasih istrimu simpanan pun bisa deh. Dia mampir ke rumah siapa, Sekali kita bisnisnya itu. Belum lagi kalau yang nakal lebih kecil lagi Pak, busnya itu ditukar Pak. Spare partnya, bannya bisa ditukar. Saya juga main angkutan dump truck kan. Itu gardan-gardan di hutan itu kita main di hutan tambang ditukar Pak. Sampai sekarang. Nah makanya saya bilang kalau dengan cara seperti itu, kan lebih baik kita bayar per kilometer. Bapak ngawasi orang Bapak, kalau Bapak dicolong itu Bapak rugi. Saya soal tiketing aman, nah sopir juga jadi profesional, dibayar 3,5 UMP. Mana ada, kita hargai itu bawa manusia ratusan orang. Tapi mereka harus ujian tes di mana di Polda. Dia sertifikatnya itu berlaku 6 bulan misalnya. Dia tiap 6 bulan dia udah putar berapa kali mesti turun, santai dulu. Jadi itu sopir itu betul-betul kita perlakukan seperti pilot pesawat. Karena sebenarnya jujur aja kecelakaan lebih tinggi itu di darat daripada di udara, Pak. Udara itu ada fly by wire otomatis. Tidur pun pilot Kak. Sebenarnya sekarang dengan teknologi pesawat, pilot tidur makanya ada yang dulu ada yang nyambung gitu kan, ada yang karena memang secara teori
Autopilotnya jalan ya. Pilot di atas tuh kan saya suka berapa kali lah, saya teman dari pesawat, saya suka yang komersil, saya suka ikut di dalam, ngerokok, ketawa-tawa, gitu. Begitu terbang itu udah yang pusing kan naik turun. Nah turun pun sebetulnya butuh setel, nggak perlu dipegang, cuma pilotnya iseng kalau dia pengen ngerasainnya getarannya gitu. Jadi itu landing semua otomatis Pak. Jadi orang paling bodoh pun bisa ada. Kan Bapak bayangin, yang model itu saja pilot digaji gitu mahal demi keselamatan orang. Kalau bus Pak, Transjakarta Pak, Bapak lihat BBM, lihat SMS, sedetik aja Pak, Lewat. Nakres. bisa tabrak. Di Jakarta coba kita iseng. Ngelamun sekejap aja. Jadi sebetulnya sopir bus itu lebih bahaya daripada pilot Pak, untuk keselamatan orang. Mereka mesti hargai mereka dengan mahal. Itu konsep seperti itu. Orang yang mati berapa banyak? Makanya penyeberang kita mau bikin. Nggak bisa menyalakan kereta api aja. Ada warning, ada peringatan. Jalur kereta api, hati-hati. Jalur busway kan tidak ada. Karena orang akan bus biasa. Padahal busway itu kayak kereta api. Dia orang nggak berdiri di situ. Ibu-ibu, perempuan, gadis-gadis muda berdiri di tengah. Menunggu. Waduh, saya bayangin malam-malam lagi. Baju juga gak ada sekolah kan. Itu bisa ditabrak sopir bus. Jadi sopir bus itu betul-betul harus mata tuh tajam sekali. Konsentrasinya. Nah kita mesti pikirkan sampai seperti itu. Nah, tapi kalau kami sudah sampai ke situ, kalau Kopanya tidak ke situ, selesai masih Pak pelan-pelan. Memang betul, banyak yang mau kerja. Nah saya pikir gini Pak, kesimpulan kita Pak ya. Kita kan semua kan baru berandai-andai. Ya ini Bapak jangan demo dulu. Nggak ada pula demo, ngapain bikin macet, pusing kita macet terus. Kita duduk baik-baik. Apa maunya Bapak kan saya sudah tampung. Yang jelas kita akan usul, Bapak bikin surat. Tugas pertama kepada kami bahwa mau minjem pakai polnya bekas PPD atau tanah DKI yang mana yang Bapak pilih. Dan gratis, kira-kira gitu kan intinya kan. Dari Bapak punya kewajiban, kebersihannya, keamanannya tanggung jawab Bapak. Ya perlu tanamin pohon mangga juga untuk keteduhan Bapak gitu loh. Mau bibit ambil di tempat pembibitan kami, gratis Pak. UPT pembibitan gratis, betul gratis Pak. Bapak ajuin gratis mau nanam? Boleh. Asal ditanam. Kelautan perikanan. Dia dengan Ragunan situ gratis Pak. Ajukan mau tanam berapa banyak kan dia bisa bikin supaya pohon ya sopir-sopir agak nggak stres lah kalau namanya pol kan udah bau oli, solar, orang kan lain gitu Pak. Beda Pak kalau bersih itu Bapak lakukan saya pikir Pak ya. Terus kedua mungkin ITDP mesti cek soal tender tadi bisa tidak supaya yang besar-besar ini tidak kurang ajar gitu loh. Atau kita bilang sama mereka operator bus kita masih kekurangan. Bisa tidak Anda main di sini, yang kecil ini Anda ikut tender segala macam, Anda yang mendampingin lah. Tapi biarkan ini yang kecil inilah yang hidup. Ya kita gabung. Jadi kita mulai menghilangkan bus-bus yang keliaran di pinggir-pinggir ini. Nanti mikrolit pun akan kita lebur untuk ke yang bus sedang. Kan begitu. Mungkin alternatif juga yang kita lagi pikirkan itu adalah untuk prakualifikasinya Pak. Itu nanti ya udah mereka harus punya kartu izin usaha layak yang ada di situ. Benar-benar udah itu udah mati. Kalau udah ada itu, oke. Berarti ada yang kita nanti kita buang. Ya. Nah kalau itu terjadi, kita pengennya itu tiket itu kita bayar, ibu nggak boleh tarik tiket lagi. Kalau sebelum bayar e-ticketing, tarik tiket harus store kepada kami. Ya kita harus e-ticketing. Kalau tidak kami babak dulu. Kalau dibayar Bapak Ibu, orang Bapak Ibu tetap ngambil, nikmatin. Kami bayar full lagi. Kilometernya kami bayar full. Nah ini keuntungan bagi kami. Tidak ada yang ngetem. Kan jalan semua jadi rapi kan. Yang pinggiran juga jadi rapi. Ini nggak mungkin 1 kali UMP. Kita harus bikin mereka di atas itu. Supaya tanggung jawabnya beda. 2 kali UMP udah hampir 5 juta. Nah itu seperti itu. Nah kalau Bapak setuju, bikin surat,
Suratnya ditujukan ke Gubernur. Ya kan, yang mana gitu kan, supaya bisa kumpulkan. Nanti Pak Yoga yang berarti kita nggak perlu belikan, kita harus pikirkan untuk Gimana tadi itu ya? Nanti beli fasilitas apa kredit fasilitas tadi, masuk kredit murah, uangnya jadi deposito kami gitu. Tapi dia lain lagi. Tapi kalau memang sekarang DPRD tidak setuju, DPRD lebih setuju beli, kami yang beli gitu. Kemarin saya sempat juga diajak diskusi Pak dengan Pak Tri Saksana. Beliau sendiri juga bilang kenapa sih memang harus beli? Apakah masih karena kan itu kan tahun 2010 memang ini ada apa sempat ada ya diskusi lah apakah Pemda ini harus beli bus untuk busway apa enggak gitu kan. Terus yang masalah Kopaja juga nanya apakah ini harus beli apa kredit. Nah terus ketika kami sampaikan bahwa sebenarnya kredit itu lebih disukai oleh pengusaha karena memberikan kepastian juga usaha. Akhirnya udah mereka sendiri juga. Sekarang kalau kredit, bunga berapa yang diharapkan? Gini Pak, yang sudah kita jalankan itu untuk Sekarang beli dari mana? kita beli Toyota Astra, kalau saya Kredit dari mana? BNI, Murah. BNI itu 6% setahun, Murah dong. 6%. Kita dapat Pak. Berarti sudah mampu kan? Iya, nah. Enggak, ini untuk asumsi DPRD juga tidak setuju. Tidak setuju. Nah sekarang kita bahas DPRD. Iya. DPRD tidak setuju kita beli, seru beli sendiri. Tahu-tahu DPRD juga tidak setuju kami penyetoran modal ke Bank DKI, ada deposito. Kalau itu pakai BNI. Selama ada bilang kontrak, hitung sama saja sebetulnya. Sama saja kok pada hitungannya. Iya. Coba BNI nggak kasih, beli lebih banyak, masih ada uang DP-nya ya kali. Iya. Ya, jadi gini, DP berapa? 30? mobil itu Pak, Itu yang berat ya, untuk beli Iya. banyak ya, Jadi 30 itu ya. mobil itu harga 425 Pak. Ah. Nah, kita akhirnya mendapat pinjaman dari BNI plafon per anggota 350 juta Ya. per orang itu dengan bunga 6%. Jadi asumsi angsurannya sekitar 8-9 juta per bulan. Kebetulan jalur yang kami itu 20 bagus sehingga penghasilan bersih tiap mobil itu 750.000 per hari. Jadi bisa cover. Cuman ada beberapa jalur kita memang Ya, kurang ya, bagus. ya. Nah, sehingga kita berpikir kalau ada kredit lunak sampai misalnya tidak hanya 5 tahun, 7 tahun, ini semua selesai. Karena kenapa? DP pun saya sudah mulai galang dengan beberapa pihak advertising untuk dia memasang iklan, uangnya itu untuk membayar DP ini mobil ini sehingga anggota kami nggak ada kesulitan untuk meremajakan. Nah, terus yang kedua lagi selama ini itu selalu masalahnya kenapa kita tidak punya suatu apa ya kayak seperti Pak Wagub bilang gitu, ada regulasi, ada apa yang membantu kita. Karena bayangan saya gini, kalau mobil itu ikut ada peran serta pemerintah, pasti PPNBM bisa dibantu Pak, ya kan, bea masuk mungkin ini harga mobil, Siapin makannya apa? harga mobil jadi Makan di sana atau Di sana udah siap sendiri. Loh, itu makan itu emang ya, yang mau jalannya sudah masuk Di aja. depan kan Pak, nunggu hanya minta waktu itu. Sekarang makannya mau ke sini apa gimana? Hanya 5 aja kan Pak. Minta Oh, waktu. 5 aja. Ini Pak, saya mau menerima orang kasih sesuatu, ini saya terima kasih juga buat beliau-beliau itu. Gini Pak, intinya kalau bisa kredit murah 7 tahun. 7 tahun bunganya berapa? Mungkin gini Pak, kalau untuk settlement secara finansial DP sudah tidak masalah, kalau iklan. Kita coba iklan bisa ya. kita coba untuk Sebetulnya beberapa iklan ya, pun mereka mau belikan. Iya. Iya. Saya sudah dapat ada yang mau sumbang 100 unit. Mungkin kalau ini dari sisi kacamata perbankan ya Pak ya. Kan kalau konsep ini dijalankan secara otomatis kan ada garansi nih Pak. Garansinya dalam pengertian bahwa pendapatan daripada unit ini dikontrol oleh Pemda ini yang akan Itu gampang. Jadi kalau udah pakai sistem jalur bayar per kilometer, kita yang garansi bank, cicilannya itu langsung dari dia, kami. Pak. Makanya itu. Dia tidak melewati Betul. pajak. Iya, betul. Nah, itu Jadi porsi bank itu kita akan potong. Jadi semua udah dihitung kan. Iya. Berapa keuntungan Nah, berapa. konsep ini yang akan lebih memudahkan buat kita, Pak. Sekarang bisa nggak hitungan buat saya juga? Kira-kira berapa yang mau bisnisnya? Kita temuin Bank DKI. Ya, jadi atas Sebenarnya kita dengan Bank BNI pun udah bisa kok kalau DKI tidak disuntik modal, tetap dengan BNI. Kita punya MOU Pak. dari komitmen letternya Pemda, Pak. Ya, setelah menang dia waktu tender itu mesti masukkan itu. Ya, PQ-nya di Dia mesti sebutkan di tender Enggak sebutkan. benar apa ini? Nggak tender untuk per kilometer Oh, jalan. kalau letternya. Mesti masukkan itu bahwa nanti uang cicilan mobil itu pihak bank itu bisa Iya.
itu ada istilahnya escrow account udah siap Nah, nanti. Intinya avalisnya itu Pemda. Avalisnya Pemda lah. Avalisnya Pemda. Jadi simpelnya itu begitu, karena apa? Pembayaran kewajiban itu diambil. Enggak, kita nggak bisa DP langsung, mesti lewat Iya, Karena makanya kita nggak bisa menjaminkan Iya, hutang orang betul. tanpa itu. Secara hukum kena. Sebenarnya kan kontrak antara Transjakarta dengan kontrak kerjasama antara Transjakarta dengan Kopaja nanti itu kan berarti juga bisa dipakai jaminan untuk ini Pak, untuk Iya. pinjaman juga, untuk kredit. Jaminan itu paling nanti banknya itu akan minta, biasa tuh kalau kita ada jaminan itu minta langsung auto debit dari Nah, itu rekening dia, ini. Pak. Iya. Tinggal Kopaja setuju dia sudah kasih. Iya. Maka itu jauh lebih mudah kami yang beli itu nanti kita tawarkan joint operation, hanya kami bayar Bapak lebih murah. Kan mobil yang kami sediakan nih, itu yang kita konsep seperti itu karena tidak ketemu. Bapak hanya sebagai operator mengelola. Ya begitu di tender, Bapak yang menang. Jadi ini mobil diserahkan pada Kopaja untuk operasikan. Kami bayar tentu tanpa uang penyusutan Iya, betul. modal itu. Nah dari keuntungan itulah nanti bapak-bapak mampu Mengadakan beli sendiri. sendiri. Untuk tender jalur berikutnya, koridor berikutnya kan sudah ada modal nih. Nah itu maksud pertama tuh itu sebetulnya. Ini opsi ya Pak ya bicara. Iya, jadi yang kami kasih itu bukan kasih mobil bapak. Sekalipun katanya nanti kurang menguntungkan, nggak dirawat. Ya sudah, yang penting buat bapak-bapak ibu dapat modal kok. Jadi nggak usah pusingin soal bunga, diskon. Padahal pasti utuh kita kasih Pak. Kita kasih ke bapak, ini tolong dioperasikan. Tapi kami bayarnya tentu lebih murah daripada yang bapak beli sendiri. Sama aja kok. Kan bapak ujungnya untung. Daripada beli sendiri, kalau pas yang kering gimana penumpang kering? Iya, kering gitu ya. Kan masalah. Bank kejar terus. Bank kan nggak mau tahu Pak, tiap bulan harus cicil. Iya. Kalau ini kan tidak ada cicilan. Kami sediakan dana, kami bayar Bapak. Lebih cepat terrealisasi sebetulnya kalau mau. Kami sediakan bisa koridor 6, dia bilang sama tidak bijaksana 600. Kan kalau gini nggak ketemu Pak, subsidi ini apa ya, secara pemerintah itu susah. Regulasinya. Aturannya. Ya kan misalnya saya kasih deposito ke DKI bisa, kasih yang murah, betul. Tapi ini pun bisa dipertanyakan, Bank DKI dari BI. Masalah lagi nih, tidak semudah kita pikir ini Pak. Beda kalau swasta kan, kalau saya orang kaya ya sudah, bantu aja sopir saya punya mobil gitu Pak. Ini pemerintah nggak gampang. Maka yang kita temukan, yang paling mudah itu tadi kami beli, kami sediakan, Bapak jalankan, kami bayar per kilometer. Komponennya ada semua, untung semua ada. Bapak sudah punya uang, Bapak beli sendiri. Sekarang persoalan itu dari Pak Gubernur pikir, Bapak-bapak nggak mampu beli sendiri. Iya. Emang sebagian juga gitu. Kan DP masalah, Iya. Bapak pasang iklan. Mesti bayar pajak kami Pak. Iya memang. Tapi kalau punya Pemda, kita pasang iklan pun Pak ya, itu tidak bayar pajak loh. Jadi kami pun bisa mengajarkan bus dengan cara iklan. Jadi nanti misalnya DPRD tidak mau kasih kami pun misalnya ya, kami bisa dengan iklan. Bapak butuh 3.000 pun 5.000 kami sediakan. Jadi kami polanya iklan. Jadi orang yang pasang iklan itu kami kasih hak 3 tahun 4 tahun free. Serahkan kepada bapak-bapak kelola. Saya bapak-bapak mampu beli sendiri. Tinggal hitung. Kalau saya sebagai pemilik bus, ngapain saya risiko mesti hutang? Lebih baik saya pasti dapat untung. Tapi seandainya di internal kita menginginkan untuk mengadakan sendiri, masih Silakan. bisa. Silakan, kami lebih senang. Makanya kami cuma bisa bantu yang udah pasti. Kalau pinjam tempat kami gratis itu mudah, ya gubernur. Iya. Tapi kalau bilang masih kasih tutupin bunganya, masalah buat kami. Kami nggak bisa keluarkan uang yang bukan aset kami. Oh iya. Iya. Itu di pemerintah gitu. Iya bang. Jadi kalau sebenarnya kalau bapak ibu bisa bikin sendiri, ikut tender, kami suka sekali. Mau pakai iklan sendiri kami suka aja Pak, kami nggak mau pusing Pak. Saya juga nggak usah berdebat-debat sama DPRD, ngapain capek-capek. Kita mau mengadakan bus secukupnya kok, mau banyak. Transjakarta juga mau bikin 1000 articulated baru cukup, saya mau ganti semua. Kalau kami beli nggak ada uang di DPRD. Tapi kalau operator mau adakan sendiri, selama hitungan yang masuk akal, kami lebih suka. Nah saya lebih suka lagi yang cara ekstrim tadi, sistem hukum pasar tadi. Biarkan Bapak Ibu main. Ngapain saya masih bayar Bapak Ibu? Harga pasaran saja. Ya itu lebih bagus itu. Ya kan? Bapak tentukan saja sendiri. Kalau tanggal 1000, kalau kita hitung ke 50, kita bayar 250.000 misalnya sampai dia nggak mampu nih. Iya.
kita bayar 250.000 1.000 orang itu terlalu tinggi. Oh nggak bisa. Enggak loh. 1 juta orang baru 250 miliar. Betul nggak? Dia pas sekarang saya tutupin 500 miliar. Berarti saya bisa bayar 2 juta orang. Ya dong? Belum lagi soal harta berjelek karena bapak bisnis sendiri. Berarti semua harta itu saya kasih bapak yang rawat loh pak. Jalan saya bayar. Harta saya tanya, itu kalau nggak mau saya kasih orang iklan yang rawat. Saya hemat pak. Ini saya bisa 1 triliun subsidi gara-gara gini. Dan pelayanan transportasi umum tentu kacau balau. Ya kan, kalau betul-betul bapak mampu, kita lebih senang bapak aja sendiri kita. Nggak mungkin juga saya subsidi sampai 250.000 kok tiket kok. Itu udah yang ekstrim sekali. Bapak cuma hitung 5.000. Kalau 5.000, 10.000 pak, 300.000 pak. Kalau sekarang 2,2 juta, berarti saya cuma subsidi 80.000 pak. Kalau 80.000 saya subsidi pak, 10 juta orang itu baru 800 miliar. Mana ada semua 10 juta orang Jakarta naik bus? Tapi kalau dengan sistem ini pak, tambah lagi jalur dari saya 800 miliar subsidi nggak cukup untuk Transjakarta. Paham nggak secara keuangannya? Jadi satu pihak saya ingin orang punya kendaraan yang umumnya nyaman, rakyat punya nyaman, tapi juga saya nggak mau boroskan hartanya rakyat di APBD. Kalau ini operator keenakan sebetulnya operator. Bapak-bapak keenakan loh. Pasti untung, cuma jaga sopir. Keenakan. Kan kami menghargai bapak ibu juga kan. Masa sudah berjasa kami potong. Ya kan? Kami mampu jadi konglomerat kok. Jalur punya kami, orang punya kami, harta punya kami, duit bayar punya kami. Saya bikin BUMD, aku jalanin sendiri aja, aku potong. Yang nggak mau ikut harga kita jalan sendiri, bisnis sendiri. Jadi ini Pemprov rugi BUMD-nya karena kepalanya nggak lurus gitu. Kalau kita lurus semua pak, kita pelayanan profesional, nggak mungkin kami kalah sama swasta pak. Kekuasaan semua ada di kami, kok uang ada di kami, bank punya. Kami ini persis konglomerat plus pak. Kalau konglomerat hanya masih dekatin, masih konglomerat kenapa kalah sama kami? Dia mau dapat kekuasaan mesti nyogok. Kami langsung lengket dengan kami. Jadi biaya kami murah. Makanya saya bilang sama bos-bos properti semua, Anda jangan pernah menang lawan kami beli tanah. Kenapa? Anda beli tanah mengusir orang. Kami beli tanah, bikin rumah, kasih orang, beda. Kenapa? Dapat pajak. Jadi tidak mungkin ada perlawanan di kawasan kumuh. Kan Anda beli kan masih usir, mau jual ke orang yang kaya. Kami kan tidak. Kami beli, bikin tempat proses, bikin ruang terbuka hijau, bikin pasar. Kami mau beli tanah, bikin pasar, bikin puskesmas, rumah, ruang terbuka hijau. Kami nggak usah jual. Memang kami mau bikin orang dapat duit. Rumah ya. Dari mana kami dapat duit? Karena kayak Anda makan dapat pajak, naik mobil pajak, isi bensin pajak, lampu pajak, kan tinggal di rumah pajak. Kami ini preman, Pak. Tarik duit terus, Pak. Kan kira-kira kan begitu, Pak. Bapak buka bisnis, izin, pajak. Dan tambahan baku, pajak. Bayar pegawai, pajak. Jual, pajak. Rugi, tanggung sendiri. Kira-kira gitu, Pak. Bapak untung 30% bagi saya. Jadi mana mungkin lawan kami bisa menang? Bapak paham kan seperti itu? Maka itu yang saya tawarkan kepada untuk transportasi ini. Kalau menurut saya, ini jalankan dulu. Saya malah ini ekstrim. Dan kalau dia bapak nggak ketemu, saya akan bapak jalankan sendiri. Saya kasih izin masuk aja 6.500 itu. Gimana tidak terkontrol belum tentu. Kalau tidak terkontrol, saya punya catatan rapot bapak jelek. Kalau rapot bapak jelek, saya ambil alih pak bisnis ini pak. Bapak mau ribut sama saya, nggak mungkin sempat demo pak. Karyawan bapak ke saya, kok mau demo lagi siapa? Saya bisa suruh aparat polisi, tentara, saya bayar, resmi pak. Nggak mungkin menang lawan kami lah pak, kalau kita mau ribut pak. Nggak mungkin menang pak. Bapak nyarinya sampai di mana pak? Masih mikirin makan. Kita cuma mikirin nodong doang kok. Jadi nggak mungkin sejarah pengusaha menang lawan pemerintah. Tapi sekarang bagaimana kita duduk bersama, ada pemerintah dan swasta ini. Kami bukan tugas cari uang. Kami kan bertujuan membuat penuh otak, perut dan dompet rakyat.
rakyat jelata sampai pengusaha hebat juga rakyat. Bapak juga tugas kami membuat otak, perut, dompet Bapak penuh. Itu tugas kami. Kami nggak ada niat, kami nggak pernah takut Bapak kaya raya, Pak. Yang penting jangan kaya raya merampok, mencuri uang APBD rakyat. Itu aja sebetulnya, Pak. Kalau Pak curi kami sikat, Pak. Nggak ada urusan. Siapapun curi uang rakyat kami sikat. Itu aja, Pak. Nah, jadi ini yang harus kita rumuskan, Pak. Memang harus itu. Jadi kalau tidak, harus disikat. jadi sekarang ada dua cara Bapak mau lakukan sekarang. Kalau begitu kesimpulan lagi ya. Satu, ikut tender seperti Transjakarta. Itu kami memang agak bonyok bayar terus itu. Nah, tiket seperti itu. Kita kan, tapi kan begitu sistem online semua sudah bayar dengan BUMD segala macam, mungkin dia bisa untung kan? Bapak untung kan sama-sama untung nih. Atau cara kedua, kalau kita nggak beres nih, ya sudah, kita izinkan Bapak kirim surat lagi yang kedua sekarang, Pak. Minta jalan di jalur busway. Itu, Pak. Siap. Dan naik turunkan penumpang jalur busway di haltenya. Dengan syarat tadi dengan Spesifikasi semuanya, semua kita. Ya, terus sistem nanti uang gimana lebur, itu tahap berikutnya. Nah, Pak betul, Yoga. tahap berikutnya. Soal memperjakan tiket, saya pikir orang Jakarta ya, 20.000 pun dia bayar loh tiket, Pak. Buktinya 23.000 tuh dari BSD sampai ke Harmoni. Iya benar tuh. Itu pun sudah kita nggak mau larang, itu pasti nggak benar juga sudah. Tapi artinya perumahan itu ada orang bawa mobil dia rela bayar. Makanya honorer kami nanti kita hitung, kita berani 20.000 saya hitung kalau dia mobil. Orang lebih murah. Nah itu kita mau lakukan. Jadi hukum pasar akan berlaku gitu loh. Yang berbeda di bos. Bapak kan lebih murah kan. Iya. Nah jadi saya pikir sementara kalau sampai nggak ketemu gitu ya, minta izin full oke. Terus izin pakai di dalam dulu. Jadi nanti semua bus akan mengajukan izin pada kami kan? Iya. Karena kan enak nih bisa nyelonong di situ. Iya. Syaratnya ada spek bus Anda harus diubah. Betul. Kalau itu dilakukan, kami tercapai dong. Untuk peremajaan bus, membuat penumpang nyaman, enak. Kami tidak perlu uang. Dan harga tiket kan kami tentukan juga, Bapak bisa naikin sembarangan kok. Ada dasar hitungannya kan. Nah ini dua Pak, Bapak harus putuskan. Mau ikut cara Transjakarta atau mau ikut cara seperti ini ya kak? Jadi besok tidak usah demo lagi. Ketemu saya ngomong aja baik-baik. Jadi kan Saya ketemu yang lain lagi soalnya. surat tadi kan baru jelas nih teman-teman semua pengurus pengawas kan. Jadi apa yang Jadi saya kira ada salah ngomong soal itu. Kita nggak pernah berpikir soal kasih ke PPD itu nggak pernah. itu jelas jadi nggak ada. Sudah jelas dari banyak teman-teman. Itu versi ke Pak Dinas saya kira. Versi Pak Guk saya dengar berjam-jam sama beliau nggak pernah keluar kata seperti itu. Nah, ada statement seperti itu. Ya. Saya pikir Bapak sampai makan siang teruskan diskusi supaya mau izin Pak foto bareng. nanti saya balik. Oh iya. Bapak makan dulu, kita udah lapar. Saya pun mesti makan sana. Saya mesti makan di tempat lain ketemu orang lain. Oh iya. Bapak silakan saja, saya balik lagi Pak. Iya. Makan dulu, silakan. Saya balik lagi. Iya. Langsung makan aja Pak. Iya. Iya. Saya nggak berani menawarkan diri, kalau saya diundang saya datang. Ayo, gimana? Saya lagi ada rapat lagi dalam. Oh ya, Silakan. saya kenalkan Pak Ahok, macam-macam organisasi ini Pak Usman, lulusan Trisakti. Itu penting Pak. Supaya katanya saya langsung lunak. Dia membuat website untuk mengorganisasikan petisi namanya change.org selain di Sudah kontrak. di kemana-mana itu. Ya. Lalu yang membuat petisi ini sebenarnya Pak Firdaus Cahyadi, dia analis perkotaan, sangat sering menulis di Kompas itu, penting juga itu disebut Pak ya. Selain itu Pak sudah kenal Elisa yang selalu berseteru dengan Bapak. Nah, ya kita mau memberikan petisi yang sampai saat ini ditandatangani sekitar 3.500 orang. Ada beberapa habis tanda tangan email ke saya kok. Oh langsung. Lapor ke saya, ke email saya. Pak, saya sudah tanda tangan petisi ini nih Pak. Tapi selain itu Pak, kita mau menyampaikan juga ada jajak pendapat di Yahoo. Panjang banget sih. 3.000 orang nih. Jajak pendapat di Yahoo itu penulisnya sekitar 7.000 orang, 90% menyatakan tidak setuju jalan tol.
Nah kami mendengar selama kampanye kan katanya Bapak tidak setuju jalan tol, jadi kami Saya sebenarnya bilang dua mendukung gitu. yang bisa dipertimbangkan. Kalau Semanan Bekasi, Semanan Sunter Bekasi itu kalau untuk perluasan Tanjung Priok, kalau dia lewati laut direklamasi kita masih bisa kaji. Karena supaya hasil industri dari Banten dan Jawa Barat itu tidak masuk ke dalam kota. Jadi itu lebih khusus ke situ. Dan kita lagi pertimbangan itu juga dipakai untuk busway, untuk yang motong. Tapi itu pun bangunnya di reklamasi laut. Kan kita ada berapa island itu lah. Kita ada berapa belas yang mau dibangun. Itu yang saya bilang, makanya waktu kampanye saya konsisten kok ada rekamannya gitu loh. Ya, ini kita mendukung supaya konsisten. 6 tol, kalau tolak 6 tol membabi buta, kita bilang tidak. Karena ada 2 tol, kalau masuk ke dalam kota, iya, karena mengambil wilayah publik. Termasuk yang dipanjang. Kalau mau bukan tol, tapi IRP, yang duitnya masuk ke dalam pembatasan seperti itu. Tapi kalau untuk yang tol yang untuk soal industri ke Tanjung Priok, ke kawasan Berikat Nusantara, kan itu kan ada kawasan Berikat, itu butuh tol seperti itu. Makanya kalau 6 tol kan ada 2 tol di situ. Makanya enggak Pak, itu yang direncanakan dilewatkan di Pandan Bogor yang Semanan sampai Bekasi itu. Jadi belum sampai ke. Iya memang, makanya saya bilang itu yang perlu kita kaji. Ada berapa jalur pasti akan kepotong. Namanya pembangunan. Saya bangun rumah saya juga, saya mesti potong buah pohon kesayangan saya terpaksa. Nah sama seperti kita membangun MRT, kita sayang sama stadion Lebak Bulus, mesti dikorbankan, mesti bikin stadion baru, misalnya seperti itu loh. Tinggal hitung-hitungan manfaat Tapi udara. keberatan kami sih bukan soal potong-potong, Pak. Tapi keberatan kita adalah memang jalan tol yang di dalam kota, karena prinsipnya itu sama, saya tidak menyelesaikan masalah. Yang dalam kota. Jadi kita Dalam sepakat, kota. kita sangat sepakat, jalan tol, rasio jalan tidak pernah menyelesaikan kemacetan. Kemacetan adalah bicara transportasi massal. Setuju. Bicara tentang harga tiket tidak lebih dari 10% dari penghasilan orang. Kira-kira seperti itu kita bicara. Saya lagi diskusi sama Kopaja, itu sangat jelas gitu loh. Pak Gubernur juga sangat jelas soal ini. Tapi ketika kenapa kita bilang, kami sih bilang 6 tol tolak. Itu kita bilang, tolaknya yang mana dulu? Kalau yang ada urusan ke Tanjung Priok, dia mesti ngambil berapa sisi jalan, kita mesti hitung, ada kajian lagi nih. Itu namanya angkutan barang kan? Iya, mesti dihitung berapa. Nah, misalnya jalan Antasari, jalan layang tol, kita nggak mau untuk kendaraan umum, nggak mau kendaraan pribadi, mau ganti jadi jalur busway. Itu juga bisa ditolak, bisa seperti itu gitu loh. Karena ngangkut orang lebih banyak gitu kan. Jadi inti itu masal. Ya kami sangat terima kasih ada seperti ini. Tentu bagi kami ini merupakan satu penghargaan bagi kami. Berarti kan orang Jakarta, bapak-bapak, ibu-ibu ini sayang sama kami kan. Ini kan dikawal. Ini ada janji dari awal yang kami suka. Kami selalu katakan, ketika kami dikawal sampai menang, kalau bapak ibu tidak mengawal kami sampai kami selesai, bapak ibu lebih celaka daripada ketika mendukung kami. Itu saya selalu katakan kayak gitu. Jadi kalau bapak ibu berani dukung kami jadi gubernur wakil gubernur, harus terus ketat kawal kami terus, supaya jangan sampai lebih bahaya tidak dikawal. Itu kita harapkan seperti itu. Ya, saya kira mungkin Pak, ini kami terima. Ini ada print out-nya juga Pak. Ya, juga. Terima ini. Sudah ada tanda tangannya. Oh ya, yang ada tanda tangan. Ya kita mewakili lah. Baik. Ini terima kasih sekali. Terima kasih. Pak Ahok, terima kasih. Terima kasih ya. Tapi saya kira itu yang 2 itu pun mesti kaji lagi. Tapi yang 4 pasti ditolak Pak. Saya pikir 4 lah. Oke, siap. Kita tadi IRP, itu yang dibilang Pak Gubernur. Pak Gubernur lagi mengkaji IRP. Termasuk kendaraan soal ganjil genap itu pun lagi mau dikaji. Tapi tentu transportasi massal harus kita siapkan. Harus fokus di situ. Nah, kalau tidak, kita akan fokus di bus rapid transit yang artinya tuh yang kita mau maksimalkan dia punya kapasitas. Itu yang kita akan lakukan. Soal bus rapid transit, busway kan sudah BRT sebetulnya, cuma kan belum maksimum dia punya kapasitas. Nah, itu kita mau fokus dalam 2 tahun ini. Tadi Pak Darman Nintias kita juga undang hadir. Kami 2 tahun ini akan fokus termasuk pelebaran halte,
termasuk mengkombinasikan Kopa aja ke dalam itu, kita akan lakukan. Toilet busway juga. Ya, Toilet busway. ya memang banyak hal. Kita lagi tekan biaya. Iya. Dan selama ini selalu terlambat semua karena biaya terlalu mahal. Nah, dengan ada bantuan ITDP kita bisa dapatkan harga yang murah. Ya, lebih masuk akal untuk hal-hal busway, pelebar halte. Terus kami malam akan rapat dengan bos-bos properti. Jadi penyeberangan itu mungkin kita akan minta mereka bangunkan teras yang lebar menjadi food court untuk penyeberangan. Jadi pengawalan lebih nyaman, aman di situ terjadi daripada cuma penyeberangan orang. Ya kita akan lebarkan seperti itu. Yang bangunnya siapa? Semua orang mau bangun dapat space. Jualan siapa yang tidak mau? Nah kalau dengan kombinasi itu kita akan coba tahun depan tuh di koridor 6 yang Kuningan. Nanti di depan Gor Sumantri itu akan kelihatan jelas. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Terima kasih. Dukung terus, Pak. Ini kan bukan buat kami kan? Boleh juga kalau mau dipajang. Mau dipajang di luar. Bapak dua. Wawancara beliau-beliau. Kita kan sampai malam. Dan aku mau ketemu orang di. Jelaskan sekali dari Pak Kita bilang itu tolak, kita sampaikan ke Pak Gubernur. Saya bilang nggak bisa semua ditolak, mesti dikaji. Ya, aku cuma jawab begitu. Terus Pak, yang soal MRT di dalam udah selesai belum para KPK? Udah, MRT besok tunggu besok aja Bapak. Yang mau lapor ya. Thank you Pak. Saya udah Bapak pakai itu jalur Pak. Saya bikin surat ke Gubernur. Oh iya Pak, segera Pak. Bisa ya bikin. Iya. Yang penting standarisasi mobil apa ketentuan. Kan ya ada. Iya. Ya, harus masuk itu kan. Iya. Jalan konvoy. Ya, gimana caranya? Mungkin sebagian mesti duduk kali, baru muat ya. Sebagian duduk. Kali-kali Pak. Jadi foto udah makan belum? Iya. Ini nggak Jadi nggak boleh malu-malu, malu sendiri, lapar sendiri. Tapi harusnya ladiesnya mesti duduk. Oh iya. Ada Pak. Diskusi. Kan baru lempar ide kan? Iya. Kan pulang pikir-pikir lagi. Kalau yang lebih bagus, saya sih maunya nggak mau keluar duit DKI. Kayaknya idenya masih banyak tadi tuh Pak. Apa? Idenya masih banyak. Iya. Cuma nanti dulu. Makanya kan nggak mau tertulis, ngomong aja. Karena kita rekam dan kita mau tulis. Iya. Jadi jelas gitu. Ya. Oke Pak, thank you Pak. Ya. Terima kasih Pak.